Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Novita Andria Safitri MPD dari SMPN 3 Kalidawir, CGP Angkatan 9 Tulungagung, kelas 366B. Dalam video kali ini, kita membahas tentang tugas koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sebelumnya saya perkenalkan beliau Bapak Subagio SPD sebagai fasilitator dan Ibu Ida Ayu Mima MSPD Eskom sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang pendidik harus mempunyai kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep, antara lain yakni disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, maupun hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia didasari oleh 3 hal, yakni menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang diinginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ada 2 motivasi perilaku manusia yang termasuk motivasi eksternal, yakni menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan dan penghargaan. Dan ada 1 motivasi perilaku manusia yang termasuk motivasi internal, yakni menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Karena motivasi internal itu mewujudkan kesadaran diri sendiri dari murid tanpa ada paksaan. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru ada 5, yakni pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol guru seharusnya sebagai manajer. Kenapa? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif. Selanjutnya yakni keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang menerapkan segitiga restitusi menjalankan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Modul 1.2, Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk membuat visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah memahami konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata dalam penyelesaian masalah terhadap peserta didik tidak harus dengan marah-marah dan menghukum. Ternyata yang telah saya lakukan selama ini dengan menghukum dan marah-marah tidak menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah baru. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah melakukan modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang datang terlambat sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai kontrol, yaitu harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Perasaan saya merasa capek, kesal, dan ada juga rasa bersalah telah memberikan hukuman kepada siswa. Sesudah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan senang. Siswa pun menjadi lebih mengerti tanpa ada paksaan atau ketakutan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua murid, lingkungan. Agar terciptanya budaya positif tidak hanya di sekolah saja, melainkan juga di masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.